Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia, jamaah Masjid Al-Azim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari sama-sama kita bazatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, rahmat dan hidayahnya, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Shalawat teriring salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita, yakni Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada siang hari yang mulia ini, Jumat 21 Dzulhijjah 1445 Hijriah atau bertepatan 28 Juni 2024, kita masih berkesempatan hadir di tempat yang mulia dan tujuan yang mulia, yaitu untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Kaum muslimin yang berbahagia, jamaah Masjid Al-Azim yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, izinkan kami menyampaikan beberapa informasi. Informasi yang pertama berkaitan dengan pelaksanaan sholat Jumat pada hari ini, yang akan bertindak sebagai khatib dan imam Al-Ustadz Bagus Setiawan. Tema bukti cinta Allah Ta'ala kepada hambanya. Dan muadzin Ustadz Fatur Rahman. Waktu Jumat hari ini jatuh pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Informasi yang kedua, laporan keuangan Masjid Al-Azim Jumat 28 Dzulhijjah 1445 Hijriah atau 28 Juni 2024. Pemasukan saldo pekan lalu Rp7.116.000. Kotak amal pekan lalu Rp1.202.100. Total Rp8.318.100. Adapun pengeluaran operasional peribadatan Rp2.500.000. Sarana prasarana Rp1.106.000 dan total Rp3.606.000. Sehingga total saldo saat ini Rp4.832.100. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada jamaah sekalian. Semoga Allah menerima segala amal kebaikan kita, mengalir pahala kebaikannya untuk kedua orang tua kita, dan menjadi wasilah untuk menghapus dosa-dosa kita di masa lalu dan menjadi rezeki yang berkah, amin ya rabbal alamin. Informasi yang ketiga, kajian dan kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Al-Azim. Yang pertama, kajian pada Jumat 28 Juni 2024 ba'da maghrib nanti bersama Al-Ustadz Rizky Nasution LC MSc Hafizahullah Ta'ala, yang akan membahas kajian kitab Sahih Tafsir Ibnu Katsir dan waktunya ba'da maghrib sampai isya. Yang kedua, kajian pada Sabtu 29 Juni 2024 ba'da maghrib bersama Al-Ustadz Muhammad Setiawan, yang akan membahas sejarah lengkap kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun waktunya ba'da maghrib sampai isya. Yang ketiga, program spesial, yaitu pembukaan program LPTI Masjid Al-Azim atau Lembaga Pengembangan Tilawatul Quran, yang akan tersedia 2 kelas. Yang pertama Iqra, yang kedua tahsin dan menghafal. Adapun program-programnya, yang pertama membaca Al-Quran atau Iqra, menghafal Al-Quran, hafalan doa-doa, bacaan dan praktek sholat bahasa Arab dasar. Adapun persyaratannya umur 7 tahun sampai 15 tahun,
domisili Jabodetabek bersedia mengikuti tahapan pendaftaran, komitmen mengikuti kegiatan secara offline, dan waktu pendaftaran dimulai pada hari ini Jumat 28 Juni 2024 sampai kuota terpenuhi. Adapun biaya pendaftaran tidak ada dan pendaftaran bisa melalui nomor WA Masjid 0831 7659 5939 atau bisa disampaikan secara langsung. Informasi yang keempat, kami menghimbau kepada jemaah sekalian yang soft depannya masih kosong harap diisi terlebih dahulu. Ruangan utama masjid ada di lantai 2 dan 3, bisa juga memakai ruang samping masjid, dan lantai 1 diperuntukkan kepada jemaah anak-anak. Dimohon selama pelaksanaan sholat Jumat berlangsung agar menonaktifkan handphone, tenang, menyimak apa yang disampaikan oleh khatib. Terkhusus bagi jamaah anak-anak, mohon untuk tenang dan tidak membuat kegaduhan sendiri. Yang ketiga, Masjid Al-Hatim dan Ukhwah Project menyediakan pembagian Jumat Berkah. Mohon untuk bagi anak-anak ketika pengambilan nanti untuk membuat antrian seperti biasanya, dan bagi jamaah sekalian yang ingin berinfak atau sedekah Jumat Berkah bisa menyalurkan melalui transfer Bank BSI atas nama Ukhwah Project 7188052888. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa khotib mewasiatkan kepada dirinya sendiri dan jamaah sekalian untuk senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita, serta menjauhi seluruh
larangan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam melarang atas kita. Karena jemaah, sebaik-baik perbekalan menuju Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Pernah kita mendengar ungkapan seseorang, ia mengatakan, alhamdulillah, Allah itu masih cinta kepada saya. Maka apakah kita tahu bagaimana bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya? Sebagian orang berpikir, tatkala jabatannya semakin tinggi, karirnya menanjak, hartanya bertambah, usahanya lancar, dia berpikir itu cinta Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka tahu dari mana kalau itu adalah bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Apakah kita tidak melihat Qarun maupun Haman? Kita lupa dengan Fir'aun yang berkuasa pada waktu itu. Sungai Nil mengalir di bawahnya. Apakah itu tanda cinta Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ada sebagian orang yang kalau diluaskan rezekinya, dienakan hidupnya, penuh dengan penghormatan dan penghargaan dari masyarakat, dia mengatakan Tuhanku telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi kalau disempitkan rezekinya, dia tidak menjadi orang yang terkenal di masyarakat. Masyarakat tidak menghargai dirinya. Dia mengatakan Tuhanku menghinakanku. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan firman-Nya, kalla, tidak seperti itu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dunia dan isinya ini tidak lebih dari seekor nyamuk. Bagaimana itu bisa dijadikan tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu berbagi dunia kepada yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan yang Allah Subhanahu wa taala tidak cintai. Maka tatkala kita melihat ada orang-orang yang diluaskan rezekinya di dunia, atau bahkan kita sendiri yang merasakannya, maka hati-hatilah. Bisa jadi itu bukan salah satu dari bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Walakin la yu'til imana illa man yuhib. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, tatkala kita bisa sholat malam, tidak telat datang sholat Jumat, berada di shaf pertama, melakukan sholat qobliyah dan ba'diyah, kita bisa menjaga wirid kita. Kemudian di malam hari tatkala orang-orang tidur, kita bangun melaksanakan sholat tahajud. Mungkin itu tanda cinta Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Maka bagaimanakah agar Allah Subhanahu wa taala mencintai kita? Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, di masa Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam ada sekelompok manusia yang mengaku-ngaku cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Subhanahu wa taala pun turunkan firman-Nya di surat Ali Imran sebagai ujian cinta. Betapa banyak cinta palsu. Mereka hanya mengaku-ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tanpa membuktikannya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Qul in kuntum
tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita ini banyak terlahir sebagai Islam, sebagai seorang Muslim. Tapi kadang-kala kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana kita akan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau kita belajar tentang beliau saja dulu ketika kita masih duduk di bangku sekolah dasar? Setelah itu kita tidak lanjutkan untuk lebih mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perlu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggalkan Al-Qur'anul Karim dan As-Sunnah yang kalau kita berpegang teguh dengannya, maka kita tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'adani waliyan faqad adantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi wali, kekasih Allah, orang yang Allah cintai, maka sungguh aku telah mengumumkan peperangan kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu amalan yang amalan tersebut paling Allah cintai, yaitu amalan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Kalau kita seorang muslim jemaah dan ingin menjadi waliullah, penuhi syarat minimal kita mengerjakan yang wajib, yang Allah wajibkan kepada kita, dan meninggalkan seluruh yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada kita. Kita jadi muslim yang minimalis. Tapi ada ternyata jemaah, ada muslim yang lebih naik levelnya daripada sekedar menjalankan dan meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maka bagaimana caranya? Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal tambahan yang dianjurkan dalam Islam sehingga aku pun mencintainya. Maka hamba ini adalah hamba yang mereka setelah melakukan yang wajib-wajib, dia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang sunnah-sunnah. Dia terus sholat 5 waktu, tapi dia bukan hanya sholat 17 rakaat. Selesai yang wajib, ia tambah 11 rakaat di malam hari tatkala orang-orang tertidur. Dia tambah dengan rawatib sehingga sholat dia 40 rakaat dalam sehari. Puasa bukan hanya di bulan Ramadan saja. Setiap bulan dia berusaha untuk puasa 3 hari dan puasa Senin Kamis. Kemudian kalau kita bicara tentang sedekah, dia tidak hanya berpikir 2,5% itu dari harta Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah-sedekah yang sunnah. Kita ingin Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, maka jangan sampai kita meremehkan hal-hal yang sunnah tadi. Disitulah terletak cinta Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Fa idza ahbabtuhu, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau aku sudah cinta kepada hambaku, jamaah, kalau Allah cinta kepada hambanya, yang Allah panggil pertama itu Jibril, lalu mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbuhu fa ahabbahu Jibril. Wahai Jibril, aku cinta kepada fulan. Allah sebut nama hambanya. Apakah Allah Subhanahu wa taala menyebut nama kita di langit sana? Allah Subhanahu wa taala memanggil Jibril
dan mengatakan, wahai Jibril, aku cinta kepada fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintai orang ini. Tsumma yunadi ahli sama. Kemudian Jibril menyeru kepada seluruh penduduk langit dan mengatakan kepada mereka, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada fulan, maka cintailah dia. Semua penduduk langit pun mencintainya. Tsumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Kemudian orang ini diterima di bumi Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang soleh pun akan mencintainya. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku akan menjadi pendengarannya yang dia tidak akan mendengarkan kecuali yang aku ridhoi. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi. Maka aku juga akan menjadi pembimbingnya dalam penglihatannya. Kalau kita tidak mendengarkan kecuali yang Allah ridhoi, semoga itu adalah tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tidak melihat kecuali yang Allah ridhoi, semoga itu juga tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa yadahu alladhi yabtishu biha. Allah akan menjadi tangannya yang dengannya dia berbuat baik. Wa rijlahul lati tamshi biha. Dan meluruskannya dalam langkah kakinya. Allah Subhanahu wa taala tatkala menjadi kakinya, dia tidak akan melangkahkan kecuali ke tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita ingin dicintai oleh orang yang berkuasa. Kita ingin dicintai oleh orang-orang yang kaya, yang sekiranya orang itu dapat membantu kita, yang kalau kita mempunyai permasalahan, orang tersebut akan menolong kita. Maka jemaah, mengapa kita tidak ingin menjadi orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang mempunyai bumi ini, yang memiliki malam, yang memiliki Indonesia, Asia, dan mempunyai langit dan bumi. Wala in sa'alani la u'tiyannahu. Jika dia memohon kepadaku, maka aku akan penuhi permohonannya. Wala in ista'adani la u'idannahu. Dan jika dia meminta pertolongan kepadaku, maka aku akan berikan perlindungan kepadanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Suatu saat ada orang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan dia berkata, ajarkan kepadaku amalan ya Rasulullah, sehingga Allah mencintaiku dan manusia juga mencintaiku. Maka apa kata Nabi SAW? Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Dan masih banyak amalan-amalan yang perlu kita kaji lebih dalam, yang perlu kita pelajari agar Allah Subhanahu wa taala memberikan cintanya kepada kita. Hari ini adalah hari Jumat.
hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa orang yang paling mulia, yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah, perbanyaklah sholawat di hari ini, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya telah mendahului kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana ya arhamar rahimin. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal ghala wal waba wal fahsya'a wal munkar wal baghi was suyuf al mukhtalifah wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hada khasatan wa min buldanil muslimina ammatan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Istawa'atin wasawwu sufufakum baina tasbih sufufi tamam salah. Safnya diluruskan dan dirapatkan. Saf yang masih kosong di depannya bisa diisi terlebih dahulu. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.